Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari Pondok Pesantren Rohmatul Ummah mengadakan acara bincang Ramadan. Perkenalkan, sebelumnya saya sebagai hostnya, nama saya Athaillah dan panjenenganipun Agus Ahmad Hilmi Mubarok sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Kami akan membahas sedikit banyak hal tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Agus Ahmad Hilmi Mubarok. Monggo, gimana pendapat Bapak tentang kedua permasalahan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Hos yang masih muda dan alhamdulillah sudah mulai naik daun. Terima kasih tadi yang disampaikan oleh Mas Hos, Pak Ato, tentang terkait nuzulul Quran. Yang kita ketahui di masyarakat umum, nuzulul Quran itu diperingati setiap tanggal berapa? 17 Ramadan. Itu rata-rata ada yang berasumsi bahwasanya di tanggal 17 itu adalah turunnya Lailatul Qadar, ya, karena memang dalam Al-Qur'annya itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hu itu kan kembalinya dhamir atau rujuknya dhamir pada Al-Qur'an, ya, maka dari itu ketika diturunkan Al-Qur'an itu pada waktu Lailatul Qadar. Tapi kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada tanggal 20 ke atas. Pada malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Betul. Itu maksudnya. Jadi di waktu ganjil 10 akhir Ramadan itu Rasulullah benar-benar menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar di situ. Nah, padahal kita tahu tadi umumnya nuzul Quran diperingati tanggal 17. Nah, itu ada ketidaksinambungan kayaknya. Nah, maka dari itu kalau setelah kami teliti dari beberapa kitab kutubut turath, bahwasanya seperti halnya dalam kitab Tafsir Jalalain karangannya Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dijelaskan bahwasanya yang dimaksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, hu itu kembalinya pada Al-Qur'an, tapi yang Al-Qur'an secara keseluruhan yang diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Itu yang dimaksud turunnya Lailatul Qadar ya pas waktu diturunkannya Al-Qur'an secara utuh. Bukan secara per surat atau per ayat. Bukan. Karena yang diperingati nuzul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan itu dimulai pertama kali turun ayat Al-Qur'an. Yang Iqra itu. Betul. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruzlah di Gua Hira itu atau Hira itu oleh malaikat Jibril diberi wahyu pertama kali yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah itu pas waktu tanggal 17 Ramadan benar. Nah, oleh karena itu bisa kami simpulkan bahwasanya diperingati 17 Ramadan sebagai nuzul Quran itu juga dibenarkan karena memang waktu Kanjeng Nabi pertama kali diberikan wahyu adalah tanggal 17 Ramadan. Sedangkan untuk masalah Lailatul Qadar itu sendiri lagi. Ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan
literasikan dengan hadis Kanjeng Nabi yang disuruh mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Oleh karena itu rata-rata ini tidak bertentangan. Jadi tentang masalah nuzul Quran memang diperingati 17 Ramadan karena memang tanggal 17 Ramadan itu pertama kali turunnya Al-Quran. Sedangkan tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah diturunkannya Al-Quran secara utuh atau secara global di tanggal 20 ke atas itu. Berarti bisa disimpulkan seperti tadi yang dijelaskan oleh beliau, bahwasanya kalau untuk 17 Ramadan itu adalah pertama kali ayat Al-Quran diturunkan. Makanya kenapa semua masyarakat atau adat-adat masyarakat Islam, mayoritas orang Islam memperingati malam nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Sedangkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar itu merujuk ke ayat Al-Quran atau Al-Quran yang diturunkan secara global. Mungkin sedikit banyak itu tentang mengenai masalah nuzulul Quran. Sedangkan kalau untuk masalah untuk masalah Lailatul Qadar itu ada kriteria atau ada ciri-ciri atau ada rumusnya enggak Pak untuk mencari Lailatul Qadar sendiri itu? Terima kasih. Tentang Lailatul Qadar itu kan kita tahu khairun min alfi syahr. Ya, lebih mulia atau lebih banyak pahalanya ketika seorang beribadah dibanding 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun berapa Pak? 1000 bulan itu kalau 1 tahun 12 bulan sekitar 85 tahun sekitar itu. Jadi ketika kamu beribadah di malam Lailatul Qadar satu kali saja, umpama kamu melakukan sholat sunnah 2 rakaat pada waktu Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih besar dibanding kamu melakukan ibadah selama 85 tahun. Nah itu istimewanya Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu ketika kita menemui Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah apapun itu, entah itu berupa dengan sedekah, berupa sholat malam, tilawatil Quran, apapun itu. Dan juga padahal umur manusia sendiri setelah umatnya Kanjeng Nabi sendiri ke bawah ini sekitar hanya 60 tahun ya Pak. Hanya 60 tahun. Dan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita pahalanya bisa dikalikan 85 tahun. Kalau rumus matematiknya seperti itu. Ya betul. Maka istilah wong Jawa itu susuk. Susuk itu ya lebih banyak. Maka dari itu sangat beruntung sekali orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sekarang gimana cara triknya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, Pak? Di dalam beberapa kitab, termasuknya di dalam kitab I'anatul Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar Sato, di situ dijelaskan dawuhnya Imam Ghazali, Allah yarham. Imam Ghazali itu mempunyai rumus tersendiri tentang Lailatul Qadar. Yang ini juga diberitahukan juga oleh Imam Abil Hasan Asy'ari, bahwasanya beliau juga rumusnya sama dengan Imam Ghazali, dan beliau berkata, saya setelah tahu ini, saya di dalam hidup saya tidak pernah tertinggal yang namanya Lailatul Qadar. Artinya beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu termasuk triknya adalah mengetahui awal mula dari Ramadan itu sendiri. Jadi pertama kali Ramadan itu dimulai di hari apa? Dari hari apa gitu? Nah, ya betul. Nanti bisa untuk mengetahui Lailatul Qadar yang di hari apa nanti gitu. Di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Termasuk ketika dimulai dari dari hari Rabu umpama ya. Rabu. Kalau Rabu itu menurut rumusnya Imam Ghazali
Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Berarti Akhir. Cuman kita kan kemarin hari Kamis. Nah, awal hari Kamis. Maka kalau menurut rumus dari Imam Ghazali itu jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Tanggal 25. Berarti ya tinggal nanti dicek 25 Ramadan itu jatuh pada hari apa. Berarti tadi kalau hari Rabu itu jatuhnya tanggal 29, kalau hari Kamis itu jatuhnya tanggal 25 ya Pak. Nanti kalau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, yang itu berarti gimana itu? Ya ada lagi. Nah, jadi memang pos-posnya sendiri-sendiri. Tapi yang perlu kita tahu, kalau kita kemarin memulai Ramadan di hari Kamis, insya Allah kalau menurut Imam Ghazali rumusnya jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Tapi ini hanya sebatas rumus. Jangan kita jadikan di tanggal 25 itu langsung ibadah, yang lainnya tidak, bukan. Jadi ini hanya untuk lebih ikhtiyat, berhati-hati. Dan yang lebih baik ya tetap kita mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal selesai Ramadan itu selalu beribadah, menggiatkan supaya nanti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah itu terakhir apa-apa saja yang disunahkan ketika Lailatul Qadar. Maksudnya apa yang amalan. Lebih baiknya amalan apa yang harus dilakukan saat kita menemui malam Lailatul Qadar. Betul. Jadi amalan itu juga sangat banyak sekali, seperti amalan-amalan umum dengan cara kita sholat, dan yang paling utama adalah baca Al-Qur'an. Dan di samping itu ada beberapa hadis yang menjelaskan amalan-amalan khusus pada Lailatul Qadar, seperti halnya hadisnya yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah ketika ditanya amalan apa yang paling baik, itu disuruh membaca sebanyak-banyaknya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, sebanyak-banyaknya. Nah, itu amalan yang paling disukai ketika bulan Ramadan. Ya, karena memang ada hadisnya. Di samping itu juga ada lagi disunahkan pula memperbanyak bacaan ayat kursi. Ya, ayat kursi, dan satu lagi itu berlandaskan pada hadis. Ada hadis. Dan satu lagi dalam kitab Kanzun Najah was Surur, saya bacakan. Ruwiya Az-Zuhri an Ibnu Abbas marfu'an anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbis samawati wa rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Barang siapa yang membaca doa ini 3 kali saja, itu sama seperti halnya menemukan Lailatul Qadar. Ya, oleh sebab itu kita disunahkan dalam Ramadan mulai 20 sampai selesai itu membaca doa tadi. Untuk pemirsa yang tidak ketinggalan masalah doanya kami taruh di sini nanti doa tadi. Nah ya, nah, itu doa itu ketika diucapkan di selain Lailatul Qadar, umumnya tanggal ya mungkin di tanggal 21, yang Lailatul Qadarnya itu di tanggal 25. Iya. Nah, yang di 21 itu kita membaca doa tadi, maka itu seperti halnya kita menemukan Lailatul Qadar. Betul. Nah, itu termasuk istimewanya doa tadi. Itu keterangannya dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Kalau dalam masalah ayat kursi tadi dan juga la ilaha illallah itu ada keterangannya dalam kalau yang masalah Allahumma innaka afuwun karim dengan yang doa tadi itu di Kanzun Najah was Surur. Tapi kalau la ilaha illallah dan juga doa bukan yang ayat kursi dan la ilaha illallah itu berada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Hos. Mungkin ada kurang lebihnya dari kami, ada kesalahan atau ada referensi yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada narasumber pada kesempatan kali ini,
kami pamit undur diri kepada semua. Terima kasih kepada semua kru yang bertugas dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah berkenan menonton pembahasan atau permasalahan atau bincang Ramadan. Temanya bincang Ramadan Yayasan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah. Terima kasih kepada semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.